Oke, kembali lagi di podcast kita kali ini. Eh, Langsung aja, balik lagi sama saya Satrio Wibowo dari BPBPK Kaltim dan juga rekan-rekan ASN lain. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, oke, salam kenal semua ya. Nama aku Sigit Sanjaya dari BWS Kalimantan 4 Samarinda. Mungkin lanjut. Ya, nama saya Sorta Ulina dari BPBPK Kalbar. Perkenalkan, saya Sita Syawalia dari BPBPK Kalbar. Halo semua, aku Cynthia dari Universitas Udayana. Oke, udah semua ya. Kali ini tema kita tuh apa saja sih yang udah kita pelajarin selama 4 hari terakhir ya, dari minggu kemarin. Ya mungkin dari Abang Sigit bisa bantu jelasin. Nah, oke, jujur selama 4 hari ini kita banyak materi ya. Materi ini banyak banget dari apa ya materinya ya? Dari bela negara, wawasan kebangsaan dan lain-lain. Jujur, kepalaku ini banyak betul materinya. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu jelaskan? Mungkin Cynthia. Iya, ini kalau misalnya masih dibilang kepalanya udah penuh, saya tuh kayak hard disk ya udah mau storage full. Jadi sama hari ini udah banyak kita belajar kebangsaan, negara, kemudian ada algoritma kebangsaan. Nah, itu semua mungkin akan kita bahas di podcast kali ini, kita diskusi bareng. Ya, aduh, itu relate banget ya. Jadi, tapi bener sih padat banget. Walau kadang kayak kuliah, tapi itu sebenarnya seru banget agenda satu ini. Iya, kalau aku pribadi juga ngerasa pelajaran yang didapat itu benar-benar banyak banget. Kita belajar konsensus dasar bernegara, terus juga belakangan ini kita lagi nyari-nyari isu-isu kontemporer yang terjadi ya. Dan kita juga belajar gimana cara nyari isu yang ada di kantor kita sendiri, dan itu nanti bisa menjadi sesuatu yang kita lakukan. Jadi kita mencari isu apa yang ada dan nanti kita akan menyelesaikan isu tersebut. Jadi luar biasa sih pembelajaran untuk materi satu ini. Oke, iya bener banget tuh. Ya kalau aku pribadi ya ditanya ya, pokoknya jadi ASN yang keren deh, gitu kan, yang mencerminkan bagaimana sikap ASN yang sepatutnya, berdasarkan KTP ya. Nyari jawaban apa ya, Mas? Betul betul. Jawaban khas anak magang itu Ya, Ya ya belum ya. makin lanter, kita bahas serius tapi tetap santai nih guys. Hmm, hmm. Ya, yang paling kena buatku sih itu yang pas diingetin ya, lagi soal sejarah bangsa tuh, yang dari Kerajaan Nusantara, kolonialisme, sampai perjuangan nasional. Kayak reminder keras kalau kemerdekaan itu nggak datang gratis sih. Nah, iya Mas, betul sekali itu setuju aku. Jadi keinget sama 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Dulu cuma hafalan aja, tapi sekarang baru kerasa sih maknanya gimana. iya, betul banget. Aku tuh juga jadi sadar kok bela negara tuh nggak harus angkat senjata. Jadi kita sebagai asn pun dengan kerja jujur dan disiplin itu udah termasuk bela negara. Bahkan hal sederhana kayak nggak titip absen atau taat K3 ya biasanya kalau kita di proyek konstruksi itu udah bela negara sih. Kayak kalau kita lalai yang kena kan bukan cuma di sendiri itu tapi juga masyarakat sekitar di contoh di proyek tersebut gitu. Ya, aku setuju banget ya sama teman-teman ya. Jadi selain tadi yang teman-teman udah sampaikan, PR kita sekarang ini menurut aku ya, PR kita gimana caranya semangat bela negara ini tuh bisa kita wariskan ke generasi berikutnya gitu. Artinya ke adik-adik yang akan datang, CPNS yang akan datang gitu ya. Tantangan mereka mungkin akan jauh lebih berat melihat kondisi yang ada sekarang ini ya, derasnya arus informasi. Kemudian gimana budaya luar yang juga gampang masuk gitu ke Indonesia. Karena kan sekarang apa-apa bisa diviralin lewat media sosial gitu, kayak informasi itu gampang banget cepat sampai bahkan ke kalangan
anak kecil sekalipun, nggak cuma anak muda gitu ya. Jadi menurutku ini juga menjadi satu tantangan yang cukup berat untuk generasi berikutnya sih. Iya benar banget sih. Ya kayak anggapnya tuh kita tuh sebagai cerminan lah kan gitu kan. Sebagai apa namanya wajah publik gitu. Yang dimana kita mematuhi peraturan, terus akuntabel dalam kinerja kita gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal wajah negara nih, aku jadi inget diskusi soal isu-isu yang lagi rame. Kayak sorry nih DPR blunder, mahasiswa atau ya bikin heboh banget gitu. Menurut kalian gimana nih? Nah ya, apalagi saat ini lagi rame ya demo. Apalagi di tempat masing pasti di tempat kalian masing-masing saat ini lagi demo kan. Nah, kita tuh sebagai ASN tuh harus jadi pentingin suasana sih, harus cermat bersosial media. Jangan jangan jadi kita ASN yang seperti bensin malah menyulut api jadi nambah kekacauan. Seperti itu sih. Ya, apalagi soal hoax nih kan, banyak banget orang gampang percaya berita random kayak di dalam grup keluarga gitu. Nah, tugas kita sebagai ASN itu harus bisa ngejelasin yang mana yang benar, yang mana hoax. Sama jangan lupa kalau di unit kerja juga ada isu sendiri ya, kayak soal tadi kan aku habis ngebahas masalah K3 tuh di wilayah proyek. Nah, itu kayak soal APD di proyek konstruksi. Kalau nggak ada sosialisasi yang jelas itu juga bisa bahaya banget. Itu terutama di masalah unit kerja dan para pekerja. Iya, mau nanggepin yang tadi juga ya yang Mas Satrio sama Mas Sigit sampaikan. Kalau menurut aku pribadi juga ya dalam kondisi yang sekarang bisa dibilang Indonesia lagi sulit banget ya. Aku juga ngerasa kita punya peran untuk menjadi seseorang yang tidak reaktif gitu ya. Artinya kita boleh bersuara tapi jangan sampai kita mendukung hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya kayak sekarang kan jadinya yang tadinya tujuannya untuk apa ya, untuk tujuan yang sama jadinya jadi kemana-mana, mulai dari penjarahan, keributan, pembakaran di fasilitas umum gitu ya. Jadi menurut aku sebagai ASN ya ada baiknya kita tidak ikut reaktif, tapi kita juga tetap bisa bersuara dengan cara yang positif gitu sih. Iya benar banget ya teman-teman. Jadi eh, dengan mengikuti perkembangan zaman ini memang kita harus benar-benar menyaring informasi dari mana saja. Dan juga tujuannya tuh kita tuh harus tetap netral gitu, menciptakan suasana yang kondusif dan juga eh, membuat nyaman gitu ya di publik. Oke, sebelum kita lanjut nih ke topik selanjutnya, aku mau nanya dari kita berlima, siapa sih yang paling sering nongkrong di TikTok gitu, terbuka medsos? Aduh gimana ya? Kayaknya sih niatnya awalnya cuma scroll 5 menitan aja, tahu-tahu kok sudah sejaman, kayak bikin canduan banget gitu loh. Iya, asik banget. Aku juga sering bilang ini last video, tapi ujungnya 20 video udah lewat. Kalau aku sih pencinta Instagram ya, lebih sering ke Instagram Reels, tapi endingnya sama aja sih, scroll tanpa sadar, tanpa batas. Ya, kayaknya semua orang mungkin ya. Aku pun dulu seperti itu, tapi syukurnya belakangan menurut aku kita harus bisa set boundaries ya. Jadi pasang batasan dalam diri sendiri gitu, baik dari segi waktu dan sekalipun bermedia sosial gitu. Karena sebenarnya pas kita lagi scroll media sosial, apa yang terlalu banyak kita masukkan ke dalam diri kita, dampak-dampak negatif itu mungkin akan secara tidak langsung berpengaruh ke kita juga gitu. Tapi ya sama sih, semuanya suka bermedia sosial, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Iya, kalian kan nge-scroll gitu kan, tapi kan pasti kan di dalam scroll itu kan yang kalian suka gitu kan. Pasti dia tuh menawarkan sesuatu yang kalian mungkin butuhkan gitu, yang kalian sering jumpai gitu. Nah itu kan apa ya bahasanya tuh kalau bisa dibilang tuh algoritma ya. Ya pas banget nih kan. Ya algoritma tuh kayak apa ya? Soal algoritma sesuatu yang kita butuhkan gitu. Nah di sini aku pengen bahas itu mirip kayak bahasan kita ini tentang algoritma kebangsaan. Nah kalau di medsos itu kan algoritma itu kan bikin terjebak ya di dalam suatu bubble yang kita senang-senang berjam-jam kita nge-scroll. Nah di kehidupan berbangsa algoritma yang sehat itu bikin kita tetap apa ya punya suatu tujuan, suatu
hal yang harus dipegang terus gitu sebagai bekal lah, yang pasti bermakna positif dan juga kuat. Oke, mungkin dari pembahasan algoritma kebangsaan ini ada yang beri tanggapan? Nah, aku pikir juga awalnya algoritma tuh kayak macam coding-coding gitu loh. Tapi ternyata intinya tuh ya nilai kebangsaan, integritas, budaya bangsa, gotong royong, inklusif, keadilan, dan juga kepemimpinan sih. Iya, dan aku juga suka analoginya tuh kayak FYP. Jadi kalau algoritmanya sehat, mungkin konten yang muncul juga yang bagus-bagus ya. Sebaliknya juga kalau misalnya kita ngeliatnya mungkin yang nggak baik, ya rusak, chaos. Itu sama pernah dibahas sama mentor kita sebelumnya itu kalau kayak ASN itu harus netral. Terus ASN itu yang juga kayak pengeremnya gitu. Jadi ASN muda itu ibarat coder bangsanya. Jadi kita yang jaga algoritmanya biar nggak error. Misalnya ada algoritma berita-berita buruk. Nah, kita itu yang menyajikan, misalnya kita mau buat konten, buat apa. Nah, kita yang menyajikan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan kita lah gitu sebagai seorang ASN bisa menetralkan suasana hiruk pikuk yang benar-benar kayak ya kita tahu lah hari ini kayak gimana ya suasana di media sosial kita gitu. Ya, kalau menurut aku seperti tadi teman-teman udah sampaikan kan ya, sebenarnya memang algoritma itu ketika kita buka satu kali, maka ketika kita buka yang lain pasti akan muncul hal itu terus gitu ya. Karena memang algoritma itu sudah dibuat sedemikian rupa, sistematis dan terstruktur. Nah, kalau tadi Mas Satrio bilang bagaimana pendapat kita dengan algoritma kebangsaan sendiri, ya tadi yang Mbak Sita bilang juga benar ya. Ya kita yang menjadi sikap netral ya, mereda semua algoritma negatif dari media sosial sekarang gitu ya. Tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangga kita terhadap Indonesia gitu sih. Bener ya. Oke, oke. Apalagi seperti yang teman-teman katakan gitu. Soal apalagi generasi-generasi yang Gen Z gitu kan, yang istilahnya masih melek gitu terhadap teknologi gitu. Algoritma ini mau dibawa kemana gitu kan? Ke arah yang positif apa? Ke arah yang negatif. Jadi tergantung bagaimana kita mengendalikan teknologi gitu. Dan perlu diketahui ya dari dasar-dasar dalam membangun bangsa itu sendiri gitu. Jadi mau ke arah yang positif apa negatif. Oke, mungkin ada pembahasan selanjutnya nih. Bagian teknis ya, ini yang aku belajar dari kemarin ya, dari berbagai macam algoritma tadi kan pasti nggak lepas dari isu-isu kontemporer ya. Isu-isu ya ibaratkan kita jadi kayak apa ya, kayak detektif lah gitu kan. Kita menganalisa suatu hal, suatu permasalahan yang bisa kita koreksi atau berpikir secara kritis gitu. Ya, mungkin dari Mas Sigit gitu, ada nggak pendapatnya nih? Iya, kalau masalah isu tuh ya kita nggak bisa ngambil salah satu contoh. Misalnya kita ambil contoh demo nih. Kenapa nggak bisa kita juga nyalain orang yang demo tuh kenapa bisa demo? Kita gali bisa pakai 5W kenapa demo? Karena ada masalah. Masalahnya kenapa isu DPR-nya menggunakan naik tunjangan? Kenapa bisa naik tunjangan? Nah itu dan seterusnya gitu loh. Nggak bisa kita hanya menyalahkan satu aja. Kita harus kita gali dengan 5W ini. Iya, kalau ngomong-ngomong masalah analisis isu ini, salah satunya juga bisa pakai program tree. Jadi satu masalah itu bisa banyak cabang, ada penyebab, banyak dampak. Itu visual banget sih, jadi lebih gampang kalau dipahami. Nah, dari situ kita bisa tahu kan dari mana akar masalah, mana jalan doang. Jadi dari yang kita tadi bahas, dari permasalahan bangsa, dari unit kerja, itu kan banyak banget tuh isu-isu yang bermunculan, isu kontemporer. Nah, jadi gimana sih kita bisa berpikir jernih dan clear ini sebenarnya permasalahannya tuh dari mana? Akar masalahnya dari mana? Apakah memang dari si A, dari si B, dari permasalahan si objek A atau B gitu. Nah, jadi kalau kita tahu bagaimana teknik menganalisa masalah tuh kita yakin kita nggak mungkin bisa terbawa arus dengan apa sih namanya informasi-informasi yang salah ya
yang udah banyak beredar gitu. Kalau kita tahu kan di media sosial tuh banyak banget berita-berita hoax dan yang beredar. Nah, itu kan dari bagaimana seseorang itu gagal dalam menganalisa akar masalah dari semua permasalahan itu apa sih gitu. Ya, setuju banget ya. Dan yang paling penting juga dalam sebuah isu itu pastinya ada fakta dan data ya. Jadi bukan berdasarkan opini kita masing-masing gitu. Itu juga menjadi satu hal yang penting. Ketika isunya udah tahu apa, ada datanya, ada faktanya, kemudian kita bisa merumuskan akar masalahnya. Nah, kita bisa buat gagasan dari sana gitu sih. Ya, jadi benar ya apa yang dibicarakan teman-teman gitu. Jadi kalaupun kita melihat masalah gitu, suatu masalah, kita bisa meninjau masalah tersebut gitu kan. Ya berkontribusi lah untuk bangsa gitu. Dalam hal sekecil apapun gitu. Dan kita melatih pola pikir juga gitu kan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oke, dari bahasan-bahasan tadi sih, kalau aku pribadi ya, yang paling ngena tuh tentang bela negara sih, ya, versi ASN-nya. Jadi sadar kalau kita kerja sehari-hari tuh nggak, misal kita kerja berangkat pagi, pulang sore, udah habis itu digaji tiap bulan. No. Jadi menurutku kerja itu bukanlah suatu hal yang dijadikan untuk sebagai hal yang monoton gitu, yang oh ya udah rutinitas aja, yang penting nanti kalaupun udah berkeluarga nih kan bisa menghidupi keluarga gitu. No. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu pekerjaan kita tuh dapat memberikan banyak kontribusi atau manfaat bagi bangsa tentunya. Mungkin dari Mas Setuju sih. sedikit. Ya setuju sih aku. Cuman kalau aku lebih ke isu kontemporer yang saat terjadi saat ini, kita sebagai ASN tuh juga nggak bisa diam dan patuh pada atasan. Kita juga harus melek terhadap sekitar, bagaimana keadaan sosial nasional maupun yang terjadi di unit kerja kita. Jadi kita sebagai ASN, khususnya Kementerian PU ini harus adaptif dan tetap jadi pendingin ya. Tidak harus cerdas bermedia sosial, tidak menjadi pemicu permasalahan, menambah masalah dan lain-lain seperti itu. Oke. Ya, kalau aku lebih suka konsep algoritma kebangsaan karena itu bisa jadi filter gitu di tengah banjir informasi digital di message Kan ini lagi mau bahas refleksi apa sih yang kita pelajari kan selama 4 hari ini. Nah, kalau di aku itu, buatku itu dari segala yang udah dipelajari, aku lebih condong ke teknik analisis isu sih. Itu kan tools yang bikin kita tuh bisa lebih kritis dan sistematis dalam nyari solusi seperti yang tadi aku bilang. Dengan kita tahu cara menganalisis isu, kita bisa tahu nih akar permasalahan dari mana, sehingga kita tuh nggak gampang kebawa arus. Jadi kita juga nggak gampang kemakan ya berita-berita hoax di media sosial ataupun di lingkungan sekitar kita. Lebih kritis sih menurut aku. Ya, kurang lebih kalau aku sama sih ya kayak teman-teman ya. Jadi jadilah ASN yang cerdas, jangan reaktif, tetap tenang, dan ya tentunya memberikan teladan juga bagi masyarakat. Dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, itu aja. Mungkin bahasan kita ini, diskusinya keren banget, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga yang udah nonton podcast kami. Ini ASN Gen Z. Sekian dari kami. Terima kasih. Oh iya, sebelum ditutup mungkin Ya, kita yel-yel lagi ya. Ini yang terakhir. boleh. Boleh. Tapi ini yel baru nih ya, bukan yang kemarin ya nih ya. Oh, boleh yel-yel yang baru. Siap. Gimana tuh? Ini, oke. Aku hitung ya. 1, Oke. 2, 3. Sampai ketemu lagi. Salam bela negara. Terima kasih Thank you teman-teman. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.